Rusia OTW jadi raksasa energi dunia. Kok bisa? Pemimpin Rusia Vladimir Putin auto full senyum setelah mendapat kabar baik dari Iran. Bagaimana tidak, Iran dikabarkan siap memberi bantuan kepada Rusia dengan memasok 40 turbin. Gunanya adalah untuk membantu industri gas Kremlin di tengah sanksi barat. Keberhasilan industri Iran tidak terbatas pada bidang rudal dan drone, kata CEO perusahaan pengembangan dan teknik gas Iran, Reza Noizadi, seperti dikutip dari sana. Saat ini 85% fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan oleh industri gas dibangun di dalam negeri. Dan berdasarkan kemampuan ini, baru-baru ini telah ditandatangani kontrak untuk mengekspor 40 turbin buatan Iran ke Rusia tambahnya. Noizadi tidak merinci kapan kontrak ditandatangani dan kapan turbin akan dikirim. Menyusul pengenaan sanksi ekonomi atas serangan Kremlin di Ukraina, Rusia mengurangi atau menghentikan pasokan ke berbagai negara Eropa, menyebabkan harga energi melonjak. Kremlin menegaskan sanksi telah mencegah pemeliharaan infrastruktur gas Rusia dan memblokir kembalinya turbin Siemens yang telah menjalani perbaikan di Kanada. Beri kami turbin, kami akan menyalakan Nord Stream besok, kata Putin di forum Vladivostok pada bulan September, merujuk pada pipa gas vital antara Rusia dan Jerman. Negara-negara barat menuduh Rusia menggunakan pasokan gas sebagai senjata. Noizadi mengatakan sanksi AS terhadap Rusia bertujuan untuk mengecualikan Moskow dari pasar gas, namun tampaknya kondisi akan segera berbalik. Bagaimana tidak, Rusia dan Iran memiliki beberapa cadangan gas terbesar di dunia, dan keduanya berada di bawah sanksi ketat AS. Iran akan ekspor 40 turbin gas buatan dalam negeri ke Rusia. Iran menandatangani kontrak dengan Rusia untuk mengekspor 40 turbin gas buatan dalam negeri ke Rusia, kata Kepala Iran Gas Engineering and Development Company Reza Noizadi kepada kantor berita sana Minggu 23 Oktober. Iran kini mampu memenuhi 85% kebutuhan domestiknya untuk peralatan dan fasilitas gas, kata Reza. Produksi gas meningkat 2 kali lipat terlepas dari sanksi keras Amerika Serikat. Tambahnya, Iran dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir memperluas kerjasama mereka di berbagai bidang. Menurut kantor berita sana pada Juli lalu, kedua negara itu menandatangani nota kesepahaman yang menyebutkan bahwa Rusia diharapkan menginvestasikan sekitar 40 miliar dolar AS, 1 dolar AS 15.576 dalam industri perminyakan Iran. Selanjutnya pada akhir Juli, Gubernur Bank Sentral Iran Ali Saleh Abadi mengumumkan bahwa Bursa Efek Teheran meluncurkan perdagangan rial rubel menurut kantor berita IRNA. Sekitar sebulan kemudian, Teheran dan Moskow akan memperluas penggunaan mata uang nasional dalam transaksi ke area perdagangan bilateral lainnya. Menurut Fars News Agency, kantor berita semi-resmi Iran. Pada akhir Agustus, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia dan Iran sedang menyelesaikan dokumen komprehensif mengenai kerjasama kedua negara. Kami puas dengan cara hubungan bilateral kami berkembang. Hubungan bilateral mencapai tingkat kualitatif baru yang akan dipastikan dalam kesepakatan besar antara kedua negara, kata Lavrov pada konferensi pers bersama setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian di Moskow. Harga minyak mentah naik dipicu sanksi UE terhadap Rusia. Harga minyak mentah naik di awal perdagangan Asia pada Senin 24 Oktober. Pasar telah mengekspektasi pasokan yang lebih ketat secara global menjelang sanksi lanjutan Uni Eropa terhadap minyak Rusia mendukung kenaikan harga. Minyak mentah berjangka Brent LCOC naik 54 sen atau 0,6% menjadi US 94,04 per barel pada pukul 01.125 GMT. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS GLC1 berada di harga US 85,56 per barel, naik 51 sen atau 0,6%. Brent membukukan kenaikan 2% minggu lalu karena dolar Amerika Serikat yang lebih lemah dan dengan harapan pelonggaran pembatasan COVID-19 di Tiongkok. Kondisi ini akan memungkinkan permintaan pulih dari Tiongkok, yang adalah konsumen nomor 2 untuk minyak bumi di dunia. Gangguan pasokan minyak global diperkirakan terjadi ketika larangan UE atas impor Rusia mulai berlaku pada 5 Desember 2022. Kelompok ini juga berencana untuk memblokir impor produk minyak Rusia pada Februari 2022. Pada Februari 2023, The Federal Reserve sedang bersiap-siap mengurangi kecepatan atau ukuran kenaikan suku bunga di masa depan, bahkan saat bersiap untuk menaikkan suku pada awal November 2022. Perlambatan kenaikan suku bunga Fed
dapat mengurangi kekuatan dolar AS yang telah membebani harga komoditas. Dolar yang lebih lemah membuat komoditas berdenominasi dolar, seperti minyak, lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya. Pada Minggu 23 Oktober, Presiden Xi Jinping dari Tiongkok mengamankan masa jabatan kepemimpinan yang ketiga. Melanggar presiden di negara tersebut, Xi memperkuat posisinya sebagai penguasa paling kuat di negara itu sejak Mao Zedong. Namun analis memang tidak mengharapkan perubahan signifikan dalam arah kebijakan Tiongkok, termasuk strategi nol kasus COVID-19 yang dilontarkan Xi. Brent naik minggu lalu meskipun Presiden AS Joe Biden mengumumkan penjualan sisa 15 juta barel minyak dari cadangan minyak strategis AS. Penjualan tersebut merupakan bagian dari rekor pelepasan 180 juta barel yang dimulai pada Mei 2023. Biden menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk mengisi kembali stok ketika minyak mentah AS berada di sekitar harga US 70 per barel. Pasar lebih tertarik pada pedoman untuk mengisi ulang cadangan, kata analis ANZ dalam sebuah catatan Senin. Komentar Biden bahwa AS hanya akan membeli minyak mentah setelah harga mencapai US 70 garing BBL memberikan level support yang kuat lanjutnya. Pekan lalu perusahaan energi AS menambahkan rek minyak dan gas alam untuk minggu kedua berturut-turut karena harga minyak yang relatif tinggi mendorong perusahaan untuk mengebor lebih banyak, kata perusahaan jasa energi bakar Hughes Co BKR.R dalam sebuah laporan pada Jumat 21 Oktober. Ini dia bukti nyata Rusia untung besar gegara perang. Raksasa, gas Rusia Gazprom Group merengkuh untung besar di tengah perang dengan Ukraina yang masih berlanjut. Perusahaan mengalami peningkatan dari segi laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi lebih dari 2 kali lipat selama setengah tahun pertama 2022. Jumlahnya menjadi 3,05 triliun rubel atau sekitar 788,3 triliun. Gazprom mengatakan harga gas Eropa rata-rata naik lebih dari 3,5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dikutip dari Reuters Selasa 27 September. Sementara itu bulan lalu Gazprom melaporkan rekor laba bersihnya sebesar 2,5 triliun rubel. Dalam periode yang sama untuk pertama kalinya sejak 1998, Dewan merekomendasikan pembayaran dividen interim.